Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat akurat.co yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah bulan puasa Ramadan. Dalam kondisi yang masih dalam darurat COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang sangat-sangat luar biasa ini. Kita juga doakan semoga orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, yang sedang tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat akurat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang puasa dan pentingnya, atau puasa dan etos kerja. Karena ada anggapan sementara orang yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu lemas sehingga kemudian harus malas-malasan. Atau misalnya bagi yang sudah kerja, ketika berpuasa harus mengurangi jam kerjanya. Atau karena sedang berpuasa kemudian beralasan harus mengurangi produktivitasnya, apapun itu. Nah, pandangan seperti ini itu di dalam kacamata Islam tidaklah benar. Tidaklah benar. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu harusnya meningkatkan etos kerja. Harusnya meningkatkan semangat di dalam bekerja. Karena kalau kita lihat peristiwa, kalau kita lihat sejarah, beberapa sejarah Islam yang terjadi di masa dulu, itu banyak umat-umat Islam yang pada bulan Ramadan tetapi justru menjalankan hal-hal yang sifatnya kerja keras. Kerja keras. Misalnya ketika Perang Badar. Perang Badar ini salah satu perang yang cukup masyhur. Jadi, walaupun waktu itu umat Islam hanya berjumlah 313 orang, sedangkan orang kafir berjumlah 1.000 orang, tetapi umat Islam bisa memenangkan peperangan tersebut. Nah, Perang Badar itu waktu itu terjadi pada bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bayangkan betapa hebatnya para sahabat Nabi, para orang-orang soleh terdahulu dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi mereka bisa berjuang, bisa berjihad untuk kemudian melawan kekufuran, untuk melawan kezaliman. Jadi mereka semangatnya luar biasa walaupun dalam kondisi berpuasa. Begitu juga ketika Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya membebaskan kota Mekah dari keterbelengguan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Nah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada 10 Ramadan 10 Hijriah. Jadi bayangkan, peristiwa yang cukup luar biasa itu Fathu Makkah. Jadi orang-orang kafir Quraisy semuanya
semuanya dikuasai dalam arti positif. Mereka dirangkul untuk kemudian mengenal Islam dan sebagainya, untuk kemudian memegang akidah Islam dan sebagainya. Dalam posisi itu umat Islam sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita melihat perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini, tidak benar kalau mengatakan orang yang berpuasa harus malas-malasan. Orang yang berpuasa harus mengurangi kegiatannya, harus tidak produktif lagi. Tidak. Karena Nabi Muhammad dan para sahabatnya justru berjuang mati-matian untuk kemudian memenangkan perang Badar dan juga melaksanakan Fathu Makkah. Atau dalam konteks Indonesia, para ulama kita, para pahlawan kita di Indonesia, ketika merebut bangsa ini dari jajahan Belanda, jajahan para penjajah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi bulan puasa, tepatnya 8 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi luar biasa orang-orang soleh dulu, baik itu para sahabat Nabi atau Nabi itu sendiri, bahkan ulama-ulama kita, para pahlawan kita, itu walaupun dalam keadaan berpuasa, tetapi mereka semua semangat dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan memperjuangkan bangsanya, bahkan memperjuangkan agamanya. Seperti itu. Jadi orang yang berpuasa tidak ada alasan kemudian bermalas-malasan. Nah, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an terkait bahwa orang yang berpuasa ini harusnya berusaha, harus bekerja dengan kerja keras dan sebagainya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 249, ketika menceritakan tentang salah satu raja Bani Israel yaitu Talut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni al-ayah. Jadi ayat ini menceritakan tentang raja Bani Israel yang bernama Talut ketika ia mengatakan kepada para tentaranya bahwa mereka akan diuji dengan satu sungai. Kata Talut, barang siapa yang hanya minum sedikit saja dari sungai ini, maka dia akan selamat, atau dia termasuk dari golongan-golongan orang yang benar yang masuk dalam golongannya. Sementara barang siapa yang kata dia minumnya lebih banyak, minumnya melebihi dari batasan-batasan yang sedikit, maka dia akan tidak selamat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya sangat relevan. Jadi di dalam berpuasa itu kita bukan berarti kemudian malas dalam melaksanakan aktivitas. Karena belum tentu di dalam kondisi seperti ini orang yang makan, orang yang seenaknya makan, tidak berpuasa kemudian akan selamat. Seperti dalam konteks tentara-tentaranya Talut tadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 249. Justru tentara-tentara yang meminum hanya sedikitlah mereka yang akan selamat. Maka dalam konteks berpuasa kita pada hari ini dan seterusnya sampai selesai nanti, kita walaupun dalam kondisi berpuasa, kita harus tetap semangat. Sehingga kita akan dijadikan sebagai hamba Allah yang selamat, sebagai hamba-hamba Allah yang akan diberikan takwa, nilai takwa sebagaimana nilai takwa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini menyimpulkan bahwa tidak benar klaim yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu hendaknya mengurangi aktivitasnya, mengurangi aktivitas kerjanya, mengurangi produktivitasnya sehingga menjadi malas-malasan. Orang yang berpuasa kalau kita melihat secara historis itu hendaknya bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa.
melakukan hal-hal yang sangat produktif sekali. Seperti tadi bisa ulama dan para pejuang kita bisa memperjuangkan kemerdekaan. Begitu juga Nabi dan para sahabatnya dan juga orang-orang soleh terdahulu bisa memenangkan peperangan, bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya positif bagi kemajuan dan juga kesejahteraan agama dan juga negara itu sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ramadan dan etos kerja. Semoga apa yang disampaikan ini sedikit kurangnya bisa bermanfaat bagi para sahabat akurat dimanapun berada. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka